Baik saudara, kita lanjutkan dengan subjudul di pelajaran hari Senin, menyampaikan firman Allah. Bacalah 2 Korintus 4 ayat 1-6 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang keyakinan yang dimiliki Paulus, terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam memberitakan kebenaran firman Allah? Rasul Paulus menghadapi rintangan yang sangat besar dalam pekerjaannya menyebarkan Injil, namun ia memiliki keyakinan bahwa firman Allah pada akhirnya akan menang. Karena seperti yang ia katakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. 2 Korintus 13 ayat 8. Para pembaru menghadapi pencobaan yang serupa, namun dengan iman mereka tetap setia kepada firman Allah. Sebuah contoh keberanian dalam menghadapi rintangan yang tampaknya sangat besar adalah William Tyndale. Keinginan terbesar Tyndale adalah untuk memberikan kepada Inggris sebuah terjemahan kitab suci yang akurat dan mudah dibaca. Ia bertekad untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa aslinya dan mengoreksi beberapa kesalahan dalam terjemahan Wycliffe 140 tahun sebelumnya. Akhirnya Tyndale juga ditangkap dan diadili. Banyak terjemahan kitab sucinya yang dicetak di Worms, Jerman, disita dan dibakar di depan umum. Pengadilan yang berlangsung di Belgia pada tahun 1536 Masehi. Ia dihukum dengan tuduhan bidah dan dijatuhi hukuman bakar. Para algojo mencekiknya saat mereka mengikatnya di tiang dan kemudian membakar tubuhnya. Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan penuh semangat, dengan suara yang lantang dan dilaporkan sebagai Tuhan bukanlah mata Raja Inggris. Secara ajaib Tuhan menjawab doa Tyndale. Dalam waktu 4 tahun setelah kematiannya, 4 terjemahan kitab suci dalam bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 1611 Masehi. Kitab suci King James Version dicetak dan sebagian besar didasarkan pada karya Tyndale. Ke-54 sarjana yang menghasilkan karya tersebut banyak mengambil dari terjemahan bahasa Inggris Tyndale sebelumnya. Salah satu perkiraan menunjukkan bahwa perjanjian lama dalam kitab suci King James Version tahun 1611 Masehi adalah 76% terjemahan Tyndale dan perjanjian baru adalah 83%. Pada tahun 2011, kitab suci King James Version merayakan ulang tahun ke-400 dengan melewati tonggak sejarah 1 miliar kitab suci yang dicetak. Kitab suci ini telah memberikan dampak kepada puluhan juta orang yang di seluruh dunia. Pengorbanan William Tyndale tidak sia-sia. Tidak peduli betapa sulitnya atau betapa menantangnya keadaan yang ada, Tyndale dan rekan-rekannya yang percaya bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan Tyndale membuat perbedaan untuk selamanya. Bacalah Daniel 12 ayat 3 dan Wahyu 14 ayat 13. Bagaimanakah ayat-ayat ini diterapkan dalam kehidupan Tyndale dengan cara yang luar biasa? Sekarang pikirkanlah tentang kehidupan Anda sendiri dan pengaruh Anda terhadap orang lain. Dorongan apakah yang diberikan ayat-ayat ini mengenai kesempatan yang Anda miliki untuk memengaruhi orang lain untuk kekekalan? Semoga ini bermanfaat. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran hari Selasa diterangi oleh Roh Kudus. Suatu hari ketika sedang belajar di perpustakaan Universitas Martin Luther mengalami titik balik dalam hidupnya sendiri. Dia menemukan sebuah salinan kitab suci dalam bahasa Latin. Dia tidak pernah tahu sebelumnya bahwa buku seperti ini pernah ada. Dengan penuh kegembiraan ia membaca pasal demi pasal, ayat demi ayat. Ia kagum akan kejelasan dan kuasa firman Tuhan. Ketika ia membaca halaman demi halaman, Roh Kudus menerangi pikirannya. Ia merasakan bimbingan Roh Kudus ketika kebenaran-kebenaran yang dikaburkan oleh tradisi tampak melompat dari halaman-halaman kitab suci, menggambarkan pengalaman pertamanya dengan kitab suci. Ia menulis, seandainya Allah memberikan buku seperti itu kepada saya untuk diri saya sendiri. Prinsip-prinsip apakah yang dapat kita ambil dari teks-teks berikut ini mengenai bagaimana kita harus menafsirkan kitab suci? Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26, Yohanes 16 ayat 3 dan 15, 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Apa yang begitu kuat dalam ayat-ayat ini adalah jaminan bahwa Roh Kudus yang sama mengilhami para penulis kitab suci, menuntun kita ketika kita membaca kitab suci. Dia adalah penafsir ilahi dari kebenaran ilahi. Sayangnya banyak orang yang mengaku Kristen saat ini meremehkan unsur supernatural dalam kitab suci dan membesar-besarkan unsur manusiawi. Karena iblis tidak dapat lagi menyembunyikan kitab suci dari kita, ia melakukan hal terbaik berikutnya, melucuti karakter supernaturalnya, menjadikannya sekedar literatur bagus yang berguna atau lebih buruk lagi, alat penindas agama untuk mengendalikan massa. Para pembaru melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus bukan para imam, uskup dan paus
adalah penafsir kitab suci yang sempurna. Ada sebuah percakapan yang menarik yang tercatat antara John Knox, seorang pembaru Skotlandia, dan Mary, Ratu Skotlandia. Ratu Mary berkata, "Engkau menafsirkan kitab suci itu dalam satu cara, dan mereka, guru-guru Katolik Roma, menafsirkannya dengan cara yang lain. Siapakah yang saya harus percaya, dan siapakah yang menjadi hakim?" Seri Ratu harus percaya kepada Allah yang berbicara dengan jelas di dalam firman-Nya, jawab pembaru itu. Dan lebih jauh daripada yang diajarkan oleh firman itu kepadamu, engkau tidak boleh mempercayai baik yang satu maupun yang lainnya. Firman Allah itu sendiri cukup jelas. Dan jikalau ada muncul yang tidak jelas di suatu tempat, Roh Suci yang tidak pernah bertentangan dengan Allah menerangkan dengan lebih jelas di tempat lain, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan, kecuali kepada mereka yang keras kepala tetap tidak mau peduli. David Lyne, Works of John Knox, jilid 2, halaman 281-284, dikutip dalam Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 213-214. Saudara, semoga ini bermanfaat.